Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasmianti dengan NIM G7012408 dari kelas A Praktikan Analisis Farmasi. Video kali ini saya akan memenuhi tugas pendahuluan percobaan 3, yaitu penetapan kadar paracetamol dengan spektrofotometer UV vis. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sampel paracetamol. Perlu diketahui bahwa paracetamol atau biasa juga disebut dengan acetaminophen merupakan obat golongan analgetik antipiretik yang diindikasikan untuk meredakan nyeri ringan hingga sedang dan juga dapat menurunkan demam. Adapun mekanisme dari paracetamol yang dimana ia bekerja untuk menghambat sintesis prostaglandin di sistem saraf pusat. Struktur kimia dari paracetamol itu terdiri dari cincin benzena yang tersubstitusi oleh gugus hidroksil atau OH dan gugus asetamino atau NHCOCH3. Pada analisis spektrofotometri UV vis, paracetamol memiliki serapan maksimum pada panjang gelombang sekitar 243 sampai 248 nanometer jika dilarutkan dalam pelarut asam atau netral, dan bergeser ke arah yang lebih panjang atau batokromik dalam suasana basah. Nah, yang kedua, yaitu prinsip dasar dalam menetapkan kadar dengan menggunakan spektrofotometer UV vis dalam analisis farmasi. Nah, prinsip dasar pada spektrofotometer UV vis ini yaitu mengukur serapan radiasi elektromagnetik dari suatu molekul pada daerah ultraviolet yang dimana dengan panjang gelombang 200-400 nanometer dan pada daerah visible atau cahaya tampak yaitu 400-800 nanometer. Adapun secara kuantitatif, metode ini didasarkan pada hukum Lambert-Beer yang menyatakan bahwa absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi zat dan ketebalan kuvet. Pada analisis farmasi, metode spektrofotometer ini dipilih karena kepekaannya yang sangat tinggi dan memiliki prosedur yang relatif sederhana dalam menentukan kadar zat aktif dalam sediaan obat. Yang ketiga, mengapa molekul paracetamol dapat menyerap radiasi UV? Karena pada struktur kimianya, paracetamol memiliki gugus kromofor dan gugus ausokrom, yang dimana pada gugus kromofor itu yaitu ikatan rangkap terkonjugasi pada cincin benzena dan gugus karbonil atau C rangkap O. Dan juga pada gugus ausokrom yang berupa OH dan NH yang memiliki elektron sunyi atau lone pair. Keberadaan gugus ausokrom dan kromofor ini dapat memungkinkan terjadinya transisi elektron dari orbital ikatan pi ke orbital anti-ikatan pi, serta transisi elektron non-ikatan atau N ke orbital pi. Sehingga pada proses eksitasi elektron inilah yang dapat menyebabkan energi radiasi UV dapat diserap secara spesifik. Yang keempat itu, apa fungsi dari larutan blanko dan mengapa dilakukan pengukuran blanko? Nah, perlu diketahui bahwa larutan blanko adalah larutan yang tidak mengandung analit atau zat yang akan diukur, tetapi larutan blanko ini mengandung reagen atau pelarut yang digunakan pada prosedur analisis. Adapun fungsi dari larutan blanko itu sendiri yaitu untuk mengoreksi atau meniadakan serapan yang berasal dari pelarut maupun reagen tambahan yang digunakan dalam prosedur analisis. Nah, pengukuran blanko itu wajib dilakukan pada awal atau kalibrasi alat agar instrumen dapat menetapkan titik nol suatu serapan. Sehingga nilai absorbansi yang terbaca pada suatu larutan standar dan sampel benar-benar murni berasal dari konstituen paracetamol saja. Yang kelima atau yang terakhir yaitu bagaimana cara menginterpretasikan hasil akhir pada penentuan kadar paracetamol, apakah kadar tersebut memenuhi syarat atau tidak. Jadi, hasil kadar ditentukan dengan membandingkan berat paracetamol yang ditemukan secara eksperimental terhadap berat yang tertera pada etiket atau klaim label. Jika hasilnya berada pada rentang 95-105%, maka sampel dinyatakan memenuhi syarat sesuai dengan standar farmakope. Tetapi jika hasilnya di luar batas tersebut, maka langkah yang harus diambil yaitu dengan melakukan investigasi laboratorium yang meliputi pengecekan validasi instrumen, verifikasi perhitungan, pengujian ulang sampel atau retesting, serta evaluasi prosedur preparasi untuk memastikan tidak ada kesalahan teknis atau kontaminasi.